Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nesasmianto, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal sebagai PDD UKT PT. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwasanya saya telah bekerja di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember, tepatnya di Prodi S1 Keperawatan. Sudah sekitar 22 tahun. Pada kesempatan ini kami sampaikan ada beberapa mata kuliah yang dipercayakan kepada kami. Yang pertama itu adalah keperawatan gawat darurat, kedua adalah keperawatan kritis, ketiga adalah keperawatan dewasa 1, dan yang keempat adalah keperawatan dewasa 2. Di mana pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang keperawatan dewasa 2. Khususnya ini nanti membahas tentang perkemihan, endokrinologi, dan pencernaan serta imunologi. Kebetulan pada mata kuliah ini kami bertim dengan 4 orang. Saya sendiri kebagian tentang keperawatan dewasa pada sistem endokrin pada orang dewasa. Perlu kami sampaikan pada keperawatan endokrin ini maupun keperawatan dewasa, dalam hal ini tujuan dari CPL yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional, komprehensif, edukatif, komunikatif, dan tentunya berorientasi pada keselamatan pasien. Sedangkan CPMK untuk mata kuliah keperawatan endokrin kami berada di CPMK 4, di mana nanti pada CPMK ini kami nanti akan membuat atau memberikan sasaran bahwasanya mahasiswa mampu menganalisa dan mengaplikasikan asuhan keperawatan pada klien dewasa, khususnya pada kesempatan ini adalah pada masalah diabetes mellitus secara komprehensif dan aman. Tentunya dalam hal ini tujuan khusus kami pada sub CPMK yang pertama menjelaskan patofisiologi, definisi DM maupun manifestasi serta penata laksanaan DM. Yang kedua tentunya pada mahasiswa keperawatan kami yang paling utama nanti adalah bagaimana mereka bisa melaksanakan asuhan keperawatan secara komprehensif meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi tentunya pada masalah-masalah terkait diabetes mellitus. Berkaitan dengan metode pembelajaran, kami menggunakan metode yang pertama adalah Delivery Interaction Assessment atau DEI. Yang kedua, kami juga menggunakan Student Centered Learning atau SCL. Yang ketiga, menggunakan metode demonstrasi. Adapun unsur penilaian yang kami lakukan pada mahasiswa kami, yang pertama kami melihat dari tingkat kehadiran, kami memberikan skor 10%. Sedangkan untuk keaktifan mahasiswa kurang lebih kami berikan 10%, penugasan 20%, praktikum laboratorium kami berikan 20%, serta yang terbesar kami berikan nilai untuk UTS dan UAS sebesar 40%. Berikut kami akan tayangkan video pembelajaran kami di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana? Sehat semua? Sehat. Hari ini ada yang tidak masuk mungkin? Enggak ada Pak. Masuk semua. Mbak Putri, Ayu, ada? Mbak Azahra? Hadir. Ya. Mbak Tursina Safa? Hadir. Oh, alhamdulillah. Mbak Siti Wiroah? Oke. Dan terakhir ini ada Mbak Kofifatul Fajriyah? Hadir. Ya. Jadi pada kesempatan siang ini kita masuk dalam pertemuan yang ketiga. Jadi kita bahasanya adalah pada keperawatan dewasa itu sistem endokrin. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ini diabetes mellitus ya. Jadi sebelum saya nanti memulai, sudah pernah tahu tentang diabetes mellitus? Sudah. Ya.
Jadi apa yang saudara tahu sebetulnya tentang diabetes mellitus? Ya, saya izin berdiri ya. Apa yang sudah tahu mungkin sekilas tentang diabetes mellitus? Penyakit gula darah, terus kencing manis. Nah, ya itu yang sering di masyarakat. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang diabetes mellitus. Jadi ini adalah penyakit yang sering terjadi di masyarakat dan tentunya nanti adik-adik di sana akan menemukan kasus ini cukup banyak, ya. Jadi harapannya pada pertemuan ini saudara nanti setidaknya nanti saudara setelah lulus di Fakultas Ilmu Kesehatan di prodi saudara, nanti saudara akan bisa membuat asuhan keperawatan profesional terkait masalah diabetes mellitus. Tentunya hasil dari asuhan keperawatan ini bisa digunakan nanti untuk edukatif, komunikatif, serta nanti tentunya untuk pasien ya dewasa pada kesempatan ini. Jadi nanti saudara akan dapat juga di kasus anak. Ya, pada kesempatan ini juga tentunya nanti kita akan menjelaskan tentang apa itu DM. Berikutnya terkait masalah pengkajian pada diabetes mellitus dan terpenting di profesi saudara adalah bagaimana memberikan asuhan keperawatan. Ya. Jadi ini peta materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Jadi kita belajar dulu tentang tinjauan teori. Yang kedua adalah klinis dan diagnostik. Ya. Ketiga, bagaimana nanti penata laksanaan secara umum dan tentunya nanti adalah belajar tentang asuhan keperawatan. Ya. Nah, ini mengapa sebetulnya kita harus belajar tentang DM? Karena DM ini perlu saya sampaikan ini bisa mengenai siapapun, ya. Bisa saudara, bisa tetangga, kerabat, orang tua atau siapapun. Karena ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. DM ini ada beberapa macam. Jadi nanti ada DM tipe 1 yaitu DM dengan faktor keturunan. Yang kedua adalah DM dengan faktor gaya hidup. Sedangkan yang ketiga ini khusus untuk perempuan, hati-hati. Itu adalah DM gestasional. Jadi DM gestasional itu tidak terjadi pada laki-laki tetapi terjadi hanya pada perempuan, karena ini muncul pada saat saudara nanti menjadi ibu, pada saat hamil sampai melahirkan, dengan ciri-ciri nantinya gula darahnya tinggi, anaknya biasanya yang dilahirkan itu lebih besar ukurannya daripada normal. Sedangkan yang keempat itu adalah DM karena penyakit. Kita tahu bahwa DM itu adalah sindrom. Sindrom itu banyak gejala. Sindrom metabolik yang disebabkan oleh berkurangnya hormon apa? Ada yang tahu? Insulin. Jadi insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas, ya, pada sel beta pankreas. Yang fungsinya tentunya adalah dia nanti merubah glukosa dari hasil metabolisme kita makan untuk dirubah menjadi glikogen. Yang mana nanti glikogen ini ya secara normal ini gambarannya. Jadi akan disimpan di hati. Setelah tersimpan, dia melalui proses glikolisis, dia akan dirubah kembali menjadi senyawa glukosa yang lebih sederhana untuk nantinya digunakan oleh individu dalam proses aktiviti sehari-hari. Nah, persoalannya adalah bagaimana bila glukosa yang ada banyak ini karena sering makan apa, ternyata insulinnya nggak diproduksi. Maka yang terjadi adalah nanti tidak bisa diproses lebih lanjut. Jadi yang banyak adalah glukosa di dalam darah dengan istilah hiperglikemia. Ya. Jadi hiperglikemia ini adalah kondisi atau dampak dari tidak terubahnya glukosa menjadi glikogen. Jadi persoalannya ada di hormon insulin. Kalau pada kasus pertama, tipe pertama memang produksinya itu bisa karena faktor keturunan minim. Tapi kalau yang faktor kedua, karena gaya hidup insulinnya normal, cuma yang diurai glukosanya itu berlebihan. Jadi ini potensi bagi mereka-mereka dengan gaya hidup makan sembarangan. Sehingga
terjadi penumpukan dalam bentuk wujudnya adalah obesitas. Nah, disitulah nanti akan muncul diabetes mellitus. Ya, jadi ini perjalanannya secara alamiah bahwasanya nanti dengan tidak terubahnya glukosa menjadi glikogen, maka simpanan tidak terjadi, maka akan merombak tubuh di dalam lemak, protein melalui proses namanya gluconeogenesis. Jadi lemak-lemak yang tersimpan nanti sebagian akan dirombak, proteinnya juga, maka yang terjadi adalah lama-kelamaan orangnya akan kurus. Kurus ya, kurus bukan karena diet, tetapi kurus karena faktor penyakit. Ya, ini lebih lanjut akan kami jelaskan. Ya. Jadi ini tadi sudah kami sampaikan bahwasanya tipe-tipenya ini hal yang harus saudara pahami. Sebelum nanti pasien saudara nyatakan bahwa ini keturunan, pola hidup, ataupun karena hamil maupun penyakit pankreatitis ya, merupakan ini yang keempat, maka saudara harus gali dalam pengkajian itu. Ya, kalau khusus yang ketiga ini pastinya itu ada risiko pada ibu maupun bayi. Jadi khusus yang ketiga ini perlu kajiannya adalah bagaimana riwayat kehamilan terdahulu, bagaimana pertumbuhan berat badan, baik nanti berat badan ibu maupun bayi yang dilahirkan. Ya, ini kaitannya siapa saja sih sebetulnya yang punya potensi tadi. Jadi yang tidak bisa dirubah adalah usia. Siapa yang bisa merubah usia? Nggak bisa. Semakin nanti tua, DM tipe 2 ini nanti akan muncul. Dalam teori itu terjadi pada usia 35 tahun ke atas. Sedangkan untuk yang tipe 1 keturunan itu sejak remaja. Jadi kalau sudah tahu Bapak Ibu menderita DM, setidaknya saudara harus lebih antisipasi untuk pola makan. Karena bisa jadi akan terjadi risiko 2 kali lipat untuk terkena diabetes. Ya. Terus riwayat DM tidak bisa karena orang tua ya kita mewarisi itu. Terus riwayat DM gestasional atau kehamilan tadi, riwayat bayi lahir besar, faktor genetik itu nggak bisa dirubah. Tetapi berkaitan dengan faktor yang bisa diubah, salah satunya adalah dimodifikasi. Maka yang obesitas bagaimana dia itu bisa itu dikurangi pola makannya ya, kekurangan aktivitas fisiknya itu bisa dirubah, termasuk rokok maupun penyakit hipertensi itu bisa dirubah atau dimodifikasi. Ya, bagaimana dengan sosial budaya? Ini yang di Indonesia ini macam-macam ini. Ada suku Jawa, Madura ya dan beberapa suku yang ada. Kalau misalkan saya ambil contoh satu, saudara kalau di lingkungan itu setiap kali ada istilahnya tasakuran ya, kalau bahasa Madura Jawa itu genduren ya. Genduren, kalau saudara nggak makan dibilang sombong. Tapi makan sudah gemuk ya. Terus juga mungkin diundang temennya ya, entah ulang tahun, hajatan. Itu karena faktor rasa sungkan budaya. Disitulah mulai lahir-lahir bibit-bibit untuk mengarah pada resiko DM. Maka butuh nanti pengetahuan tentang kesehatan terutama DM dan dukungan keluarga. Itu yang penting. Jadi kalau ada pasien atau keluarga sakit, ya jangan sampai nanti di rumah justru saudara menyediakan makanan-makanan yang bisa menggoda dia untuk kembali pada kebiasaan lama ya. Sudah tahu bapaknya sakit DM, di rumah itu wah ada es macem-macem lah dibeli, terus karbohidratnya juga makanan yang enak-enak, akhirnya apa, tergoda jatuh lagi nanti dalam proses diabetes. Nah, ini perjalanan panjang yang saya ceritakan tadi sebetulnya nanti akan terurai dalam bagian ini. Jadi bagaimana mulai insulin ini berkurang tidak ada sampai memunculkan komplikasi. Ada beberapa komplikasi yang terjadi pada DM, salah satunya yang paling sering terjadi adalah penurunan penglihatan ya. Jadi lama-kelamaan karena faktor usia terjadi retinopati sehingga melihat itu semakin kabur ya, seperti orang katarak itu. Terus juga komplikasi berikutnya itu yang paling tampak itu adanya ulkus diabetik ya. Tahu ulkus ya? Ya, jadi lukanya cirinya lukanya bau khas ya.
terus juga sulit untuk sembuh. Ya. Terus apalagi kira-kira ada yang tahu, mungkin tetangga? Kira-kira dari luka kita lihat di situ proses penyembuhannya butuh waktu yang lama, ya. Jadi ini beberapa komplikasinya. Jadi kasus pada diabetes lukanya itu harus dirawat secara rutin dan terpenting harus dikontrol yang namanya gula darah. Berikutnya apa lagi yang dikontrol? Obat-obatan. Jangan sampai dia lupa aktivitas dia, dan yang terpenting masalah psikologis. Jadi kalau psikologisnya tidak dijaga, ternyata orang dengan diabetes itu apalagi disertai ulkus cepat memburuk bila mana dia sudah dalam kondisi drop. Di saat ada perbaikan luka, kita telaten, kita bisa BASP, ya, di jiwa itu kan harus kita mengenal lebih dekat. Nah, ternyata obat yang paling kuat itu adalah semangat. Jadi kamu kasih obat-obatan diabetes tidak punya pengaruh signifikan. Ternyata karena dia secara psikisnya berpikir kuat, semangatnya turun, sehingga gula darah itu semakin tinggi. Itu yang terjadi realitas di masyarakat, ya. Jadi akhirnya apa? Luka itu namanya gangren. Seringkali masuk rumah sakit sudah bau, menghitam, dan selalu didiagnosa ayo dipotong, kalau enggak menjalar kemana-mana. Nah, sehingga pasien ini stresnya di situ. Padahal usianya itu masih usia 35-40. Ya, ini yang juga akan berdampak ke arah harga diri. Ya, jadi ke pasangan, ke keluarga. Nah, munculnya ini, makanya perawatan pada kasus ini adalah harus komprehensif dan holistik. Jangan kita hanya merawat fisiknya, tetapi psikologinya juga harus dirawat, ya. Karena ini nanti termasuk dalam penyakit-penyakit yang butuh waktu yang cukup lama. Ya, komplikasi lain, ya, retinopati, nefropati, neuropati. Bahkan seringkali yang saudara kenali neuropati tidak ada rasa, ya, di telapak maupun di telapak kaki. Terus muncul, kalau orang Jawa namanya apa itu? Kapalan, ya, bukan pilot, ya. Kapalan. Nah, itu sering terjadi. Kenapa? Terjadi penebalan. Tertutup. Tidak terasa. Bahkan pada saat saudara aktivitas ada puntung rokok, diinjak, nggak terasa, tiba-tiba sudah luka. Nah, ini yang sering menyebabkan terjadinya ulkus diabetikum. Lah, berkaitan dengan komplikasi makrovaskuler, bisa penyakit jantung koroner, terus bisa juga stroke, dan tentunya nanti bisa ke arah gangguan-gangguan berkaitan dengan sirkulasi darah, ya. Sehingga pasien DM itu seringkali di ujung akhirnya bila tidak terkontrol, kalau enggak PJK, stroke, cuci darah, gagal ginjal kronis, itu yang muncul di dalam klinis, ya. Tadi beberapa sudah kami jelaskan terkait dengan diabetes mellitus. Ya, ini mungkin biar tidak searah, maka saya berharap ada hal yang mungkin bisa ditanyakan dari adik-adik dari apa yang tadi sudah kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan, mungkin 2 pertanyaan. Nah, silakan yang sana dulu. Ya, namanya dulu. Ya. Oke. Apa hubungan insulin dengan hiperglikemia, Bapak? Ya. Pertanyaan pertama, yang kedua silakan. Langsung, ya. Perkenalkan, nama saya Azhara Najwa Putri dengan akronim 023. Bapak izin bertanya, biasanya itu apa saja gejala-gejala klinis yang terjadi pada penderita DM? Oke, terima kasih. Oke, saya jawab dulu ya. Pertanyaan pertama kaitannya dengan insulin dengan hiperglikemi. Tadi yang pertama kami sudah sampaikan bahwa DM ini adalah sindroma. Sindroma itu kumpulan gejala metabolik yang diakibatkan oleh defisiensi insulin. Bisa kurang, bisa memang nggak diproduksi, sehingga menyebabkan yang kerjanya insulin tadi adalah merubah glukosa dari hasil makan untuk dirubah menjadi glikogen. Nah, karena tidak ada, otomatis dalam bentuk glukosa di dalam darah. Yang glikogennya berkurang. Maka yang terjadi dampaknya tadi, jika tidak diberikan tambahan insulin,
maka kemungkinan besar glukosnya akan terus meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti dia harus dilakukan namanya monitoring glukosa. Berarti mengatur nanti juga pola makan, pola aktivitas. Jadi insulin ini memegang peranan terpenting dalam kasus diabetes mellitus. Kalau memang kerusakan di dalam pankreasnya sudah melebihi dari 60%, maka dia dapat obat oral maupun parenteral. Yang oral banyak jenisnya ya, glibenclamid ya, dan lain-lain itu banyak jenisnya. Sedangkan yang injeksi nanti berupa insulin. Ya, macamnya insulin juga ada yang long time, ada yang short time, diinjeksikan 10-15 menit sebelum makan, per kali makan, atau yang 1 kali pada saat menjelang tidur. Gimana? Ada tambahan? Oh, sudah. Ya, untuk pertanyaan kedua dari Mbak siapa tadi? Azahra. Kaitannya apa tadi, Mbak? Gejala-gejala klasik. Ya. Gejala klasik yang ada tentunya kita harus mengenali. Sebagai perawat, nanti pastinya akan kontak dengan pasien, saudara harus punya bekal dalam bertanya. Beberapa gejala yang mungkin, yang pertama adalah di saat gula darah kita tinggi, itu ada gejala utama 3P. Poli, dipsi, poliuri, dan polipagi. Kami jelaskan yang pertama, polipagi itu orangnya suka makan. Kenapa suka makan? Karena tadi saya sampaikan, glukosa menjadi glikogen, tidak terjadi, tidak disimpan di hati, yang harusnya disimpan untuk direduksi menjadi glukosa sederhana untuk diproses. Saya ambilkan satu contoh adalah 1 mol glukosa masuk dalam siklus asam sitrat itu menjadi 2 asam ferufat. 1 asam ferufat nanti masuk dalam siklus asam sitrat akan menghasilkan 18 ATP. Karena ada 2 berarti ada sekitar 36. Bila itu tidak terjadi, maka sel akan kekurangan ATP yang berdampak sel akan mengirimkan pada pusat otak bagaimana dia itu akan menimbulkan rangsangan lapar. Disitulah proses terjadi. Tetapi perlu diingat, loh, banyak makan kok tambah kurus. Ya karena tidak bisa diabsorpsi. Lama kelamaan yang terjadi pasien ini seperti orang kena TB paru. Ya, jadi gara-gara insulinnya lagi terjadi di situ. Yang kedua berkaitan dengan tadi banyak makan, sekarang banyak minum. Kasus hiperglikemia tadi dibawa ke ginjal untuk dilakukan filtrasi. Ternyata banyak yang bocor sehingga mengikat air terbawa menjadi urin. Namanya glukosuria. Disitulah air-air diambil oleh glukosa sehingga banyak kencing. Orang yang terus banyak kencing maka merangsang pusat haus untuk melakukan namanya mekanisme minum. Nah, maka polidipsi. Nah, itulah proses yang pertama yang menjadi kendala utama. Terus orangnya males, suka tidur. Biasanya ini mahasiswa ini di kosan turun tuh hati-hati ya. PM ya, suka tidur, males ya, mau apapun enggan ya, sering gampang kecapean. Itu ya yang mungkin yang kedua. Ya. Mungkin gantian ya, saya yang bertanya. Jadi pertanyaan pertama tadi yang paling mudah adalah tadi ada komplikasi namanya ulcus diabeticum. Apa sih yang membedakan luka pada DM ini dengan luka yang lain? Ciri-cirinya apa kira-kira? Silakan, siapa yang bisa? Tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang berbeda apa? Ya, silakan, Mbak Wawa. Nah. Menjawab Bapak untuk membedakan antara luka diabetik dengan luka yang biasanya itu bisa dilihat dari rentang waktu penyembuhannya. Kalau misalnya gimana rentang waktunya? Luka diabetik itu lebih seringkali dia sulit untuk sembuh Bapak. Sedangkan kalau misalnya luka yang biasa itu diberi obat beberapa hari setelahnya sudah bisa sembuh. Oke. Lalu untuk luka diabetik juga mempunyai ciri-ciri dia memiliki bau yang khas Bapak. Jadi baunya itu beda dengan bau-bau luka lainnya. Ya. Gitu Bapak. Iya. Jadi itu pertanyaan pertama untuk yang sini. Terkait komplikasi tadi ada mikro, ada makro. Komplikasi sebutkan saja yang saudara sempat tangkap tadi. Apa kira-kira? Dari grup ini, sini kan sudah. Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Ini yang cowok.
Atau yang cewek di tengah, silakan. Oh iya, silakan. Untuk komplikasi itu gejala klasik poliuria, polipsia, polifagia, mudah lelah, penurunan berat badan. Kalau yang komplikasi lainnya yang mungkin didapatkan ke organ, ayo, itu tadi masih masuk dalam gejala yang muncul secara klasik pada diabetes. Nah, kira-kira komplikasi, mungkin siapa yang bisa? Silakan. Baik Bapak, untuk komplikasi itu yang pertama penglihatan kabur, Ya, betul. luka sulit sembuh, Betul. gatal, infeksi berulang, kesemutan atau kebas, sama nyeri tulang. Oke, sip ya. Jadi tepat jawaban yang disampaikan. Jadi mungkin ini memang butuh waktu ya, karena kompleksitas DM ini ya, kasus DM ini hampir berkomplikasi dengan kasus-kasus yang lain. Jadi itu mungkin ada pertanyaan tambahan? Cukup? Karena waktunya juga sudah mau habis. Terima kasih ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Demikian video pembelajaran kelas yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi pertimbangan dalam sertifikasi dosen pada tahap pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.